Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan hingga sampai saat ini kita masih diberi limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya. Kita tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Oke, di awal tahun daripada 2002 ini, mudah-mudahan teman-teman yang memiliki cita-cita bagaimana RBW-nya sudah bisa sukses. Mungkin ada yang pernah konsultasi sekitar 8 bulan yang lalu, 7, 6, 5 bulan yang lalu, sudah ada perubahan, sudah ada peningkatan. Ya, walaupun tanpa memberitahu kita bisa rasakan bagaimana kebahagiaan itu ada pada Bapak semua, yang mana gedungnya sudah direhab, susah-susah mau berkorban, sudah menunggu lama, sekian lama tidak ada kemajuan perkembangan. Ternyata problemnya ada di mana-mana saja yang berhubungan dengan RBW kita. Oke, para petani walet, di sini kita sedikit akan membahas bagaimana cara menyikapi setiap pengetahuan tentang budidaya walet. Tentunya pengetahuan tentang budidaya walet ini harus kita dapatkan, yang mana pengetahuan tersebut memiliki sumber yang jelas dan memiliki referensi yang jelas. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu semua. Bisa kita lihat track recordnya, apalagi sekarang zaman informasi yang serba terbuka, sejauh mana dia telah berkecimpung, berpengalaman dalam budidaya walet. Kebetulan saya dari dunia walet, bergabung dengan dunia walet kurang lebih 10 tahun, sejak menjadi member sampai akhirnya saya menjadi agen di dunia walet. Nah, dari proses inilah kita dapatkan pengetahuan, ilmu, yang mana ilmu-ilmu tersebut kita dapatkan baik melalui bimbingan langsung dari Pak Arif ataupun yang kita dapatkan sendiri di lapangan. Tentunya ya kita dengan melihat kita sudah bisa tahu gitu, karena banyaknya referensi yang masuk, puluhan, ratusan bahkan referensi yang kita dapatkan di lapangan akhirnya menjadi sumber ilmu. Nah, saat ini kita juga sedang membahas bagaimana cara meningkatkan produktivitas sarang walet berdasarkan cara pola panen yang benar di situasi apapun itu. Jadi medannya seperti ini, situasinya seperti ini, maka pola panennya seperti ini. Nah, ini kita sudah memasuki fase-fase akhir, alhamdulillah, karena nanti setiap petani walet nanti akan menghadapi namanya fase-fase di mana orang sudah mulai panen tapi panen kok tidak meningkat, sudah banyak kok menurun, walet pergi kok tidak kembali. Nah, ini fase-fase sudah kita lewati semua, dan ini kita memasuki fase-fase akhir, bagaimana cara metode mengaplikasikan antara situasi, keadaan, dan kondisi dengan pola panen yang benar. Kita mungkin banyak dengar dari berbagai sumber di luar, panen seperti ini. Kita buktikan juga, dan hasilnya itu seperti apa kita tahu, keadaannya seperti apa kita tidak tahu. Maka setiap sesuatu maka mesti kita bijak. Nah, ini saya bahasanya agak keluar dari topik, dari pembahasan yang akan kita bahas, tapi sebenarnya berhubungan dengan RBW yang nanti akan kita bahas. Intinya adalah jangan melihat sesuatu itu dengan seperti ini langsung kita bahas, seperti ini langsung kita bahas, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diterapkan di RBW kita. Jadi jangan karena viral
karena viral bisa saja kebutuhan konten, karena ada konten kreator namanya. Tapi kita lihat setiap pengetahuan yang kita dapat. Jadi medsos ini harus kita sikapi dengan bagaimana kita mengambil yang baik, bagaimana kita ambil dan menjadi sumber pengetahuan. Tentunya kita sambil mencari referensi-referensi yang lain, cari persamaan-persamaan yang lain, kemudian baru kita bisa praktekkan dan terapkan. Oke teman-teman, tanpa harus berlama-lama, kita akan langsung ke pembahasan mengenai RBW saudara kita dari Berau, Kalimantan Timur, ukuran 4x15. Beliau adalah salah satu daripada member Dunia Wallet juga. Beliau ada masa kemarin pas waktu promo akhir tahun suara dari Dunia Wallet, dan beliau minta bimbingan dari kita. Insya Allah kita akan bimbing, dan beliau sudah mengirimkan beberapa cuplikan videonya, dan kita bisa lihat problem masalahnya di mana, dan kita akan bantu untuk menyelesaikan. Kebetulan RBW beliau berada di daerah Pakan, daerah kebun sawit, daerah palawija, maksudnya ladang, tanaman-tanaman dan buah. Jadi ini lahannya sangat bagus sekali. Sebenarnya LMB juga sudah tidak terlalu berpengaruh sekali posisinya jadi mana, tapi jika lebih tepat lagi jika LMB ini menjadi tempat yang dominan di mana wallet senantiasa selalu ada, atau menjadi tempat tangkapan atau sumber di mana wallet melintas menyambut buku. Oke, lanjut aja. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, ini saya punya gedung Pak Haji ya. Lokasinya gini Pak Haji. Nah, di sana ada hutan, ada tonton kertas gitu loh Pak Haji. Nah di sana itu, di sana ada kolam ikan Pak Haji ya, di bawah. Kalau di jauh-jauh sana sawit lah Pak Haji. Ini pun hutan juga sebelah sini, dikelilingi sawit lah. Sama di depan sana pun ada kolam ikan juga. Ini ukuran 4x15 nih Pak Haji luarnya nih. Sama itu Pak Haji heksagonal tuh Pak Haji ya. Heksagonal itu digabungkan kemana itu Pak Haji? Ke tarik kah atau ke inap itu Pak Haji ya suaranya? Ukuran LMB itu Pak Haji, ukuran LMB nya kalau nggak salah kemarin 60x70 kayak, kalau nggak 50x75, lupa juga lah, sekitaran itulah. Pak Haji. Nah ini Pak Haji saya punya ruangan amplinya, saya gunakan Viro 88 Pak Haji. Cuma saya pernah dengar Pak Haji bilang pakai Viro 88 yang bagus. Saya juga pernah pakai di gedung 1 Pak Haji, sama juga gagal Pak Haji. Saya punya itu. Nah ini Pak Haji, ini ruangannya Pak Haji. Ruangannya ini 12x4 nih Pak Haji, ruangannya 4x12. Saya gunakan sekat dalam Pak Haji, sekat tengah nih bagi dua ruangan nih. Jujur Pak Haji, saya pemula Pak Haji ya. Juga konsultan sendiri juga nih Pak Haji. Ini saya punya tariknya 50 cm kayaknya dari sirip Pak Haji ya. Tapi saya gunakan ini Pak Haji, Twitter inapnya ini AX65 Pak Haji. Saya gunakan 111 aja Pak Haji. Nah ini Pak Haji, saya gunakan Twitternya 11. Saya coba pasang besek juga. Ya ngikut-ngikut kata orang aja Pak Haji. Ini larnya Pak Haji, ini larnya ini 90x semeter kayaknya nih Pak Haji nih. Lupa saya juga nih. Ini puit Pak Haji. Jadi puitnya ini ukuran 3x4 nih Pak Haji nih. 3x4 nih Pak Haji. Nah, di dalamnya saya teplok aja nih Pak Haji, pakai semen juga, enggak dipelur gitu kan, cuma diteplok aja. Itu LMB-nya. Saya gunakan 2 suara juga Pak Haji. Tapi mungkin suaranya juga kurang pas atau tata ruangnya kurang pas, saya juga nggak ngerti nih. Kemarin ada Pak Haji yang nginap di sini, titik-titiknya gitulah. Di 3 bulan ini ada titik-titiknya. Mungkin sama yang di atas sama Pak Haji ya, 11. Jadi
ini moles ini Pak Haji. Nah, yang bikin heran itu Pak Haji, dia pada kabur Pak Haji burungnya nih, nggak tahu kemana. Nah, sisa tinggal 2 aja nih Pak Haji yang moles ini. Nah, ini aja Pak Haji. Kemarin di sini ada 11. Ada 11 titik Pak Haji ya. Iya, habis kabur Pak Haji, saya juga nggak ngerti nih. Nah ini Pak Haji, dalamnya saya pelur juga, bawahnya ini saya. Ini ruangannya yang sebelah Pak Haji, saya bagi 2 nih Pak Haji, 2 meter 2 meter, tapi saya gunakan di sini 1-1 Pak Haji ya. Terus yang di sini saya gunakan formasinya 3-2-3 nih, 1 2 3, sini 2, sama di sini 3, hadapan Pak Haji. Saya nggak ngerti juga Pak Haji ya. Kabur burungnya Pak Haji, nggak bertahan gitu. Sama Pak Haji, di atas pun sama, posisi sama semua. Mungkin ada yang mau dirubah, atau Twitter apakah mau ditambah, atau besek-besek mungkin mau dihilangkan gitu, gimana lah Pak Haji. Oke, teman-teman semua sudah sama-sama tadi kita melihat daripada cuplikan video kiriman dari saudara kita yang dari Berau dengan Pak siapa namanya ini, dengan Pak Nasruddin dari Berau, Tumbit Melayu, Teluk Bayur. Saya tahu nih Teluk Bayur itu tepatnya, karena saya lama juga di Berau tinggal. Jadi problem daripada RBW-nya Pak Nasruddin ini ada pada pengaturan sekat yang kurang tepat, pengambilan keputusan sekat yang kurang tepat, juga warna merah yang berlebihan pada RBW. Nah, tidak seperti itu. Jadi pertama adalah membuat lorong. Kalaupun gedung itu lebih daripada 5 meter sehingga kita harus membagi 2, maka lorong itu jangan terlalu panjang, bahkan jangan lebih daripada 6 meter, kalau bisa cuma 4 meter lorong. Kemudian adanya dinding lar yang masih tembus bias cahaya dari LMB. Pertama, sekat yang dibagi 2 padahal gedung hanya 4 meter. Terus kedua, lorong hasil pembagian sekatnya juga terlalu panjang padahal tidak mesti harus seperti itu. Ketiga, adanya bias cahaya yang dari LMB menerpa cahaya di dinding sekat bagian lar sehingga tetap membias cahaya sampai ke dalam. Kemudian keempat, pengaturan Twitter yang kurang tepat. Ini ya akibat ikut aja tanpa mengetahui dasar sistem pembagian suara, biasnya suara menggunakan AX65, AX61, Piro, Motorola, RAW apa segala ini kan semua bisa dipakai. Nah, bias cahaya yang keluar itu lemparannya tidak diperhatikan sehingga suara tidak merata di dalam ruangan. Nah, itu saja. Kayaknya yang lain-lain tidak terlalu dianu. LAR sebenarnya juga sudah cukup lumayan besar ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Oke, jadi kita di sini akan membantu membahas problem daripada RW beliau. Padahal RW beliau ini sudah sempat banyak yang nginap, terus meninggalkan, ada yang meninggalkan polesan sudah, ada yang tetap masih bertahan. Soalnya kalau dirubah, soalnya akan bisa lebih berkembang. Jadi seperti ini. Saya akan hilangkan dulu beberapa item. Oke. Kita hilangkan. Sekatnya kita hilangkan dulu, tiang lantai 1 kita hilangkan. Oke. Jadi ini RW-nya ukuran 4x15, ruang inapnya 4x12, void 4x3 dengan rumah monyet.
Oke, kita tampilkan dulu tiang lantai 1 seperti ini, mungkin kurang lebih sekitar 3 meter, 2,5 meter hingga 3 meter tinggi ruangan. Kemudian penyekatan lantai 1 seperti ini saja, jangan dibagi dua. Sebelumnya kan dari sini, dari lar sampai ke sini sampai 8 meter, ini lorong jadinya, lorong 2x2. Wah, enggak seperti itu. Kita pasang sekat lantai 1 seperti ini dindingnya kan. Nah, bisa dilihat dari atas. Ini sederhana aja sekat. Jadi ini biarkan jadi ruang putar walet bermain 4x8. Sangat senang sekali. Jadi walet pun akan lebih betah gitu. Kemudian kita naik ke lantai 2. Oke, sudah tertutup. Oke, larnya tadi, ukuran lar ini 1 meter kali 130, dari atas kurang lebih sekitar 40 sampai 50 cm. 40 cm cukup. Coba kita ukur ya, berapa ini? 40 cm. Kemudian dari pinggir 30 cm. Kemudian oke, naik kita lantai 2. Kita tutup dulu dinding bagian void. Salah. Nah, naik ke lantai 2, naik tiang lantai 2, kita buka lagi sekat lantai 2 seperti ini, sama ya. Sini saya jelaskan pintu bagian kamar kedua ini ukurannya 1/2 dari lebar bangunan, terus tinggi dari bawah 70 cm. Kenapa kok sekatnya tidak di atas? Nah, kami memudahkan larinya walet. Ini kan sudah ada sekat di sini tidak perlu sekat, biar mudah walet untuk adaptasi, karena walet wilayah terbang ini 1 meter bagian di bawah sirip. Jadi kita buat 70 cm sampai 120 boleh, ya kan? Kalau 70 cm kan kita masih bisa melangkah. Terus untuk meredam cahaya yang masuk sampai ke sini, sampai ke dalam, sehingga tidak mengenai daerah sirip. Itu alasannya. Kenapa kita buat sekat di bawah, tidak sekat di atas. Oke, kita kasih dinding lantai 2, dindingnya dinding daerah void. Kita naik ke dak lantai 3, kita kasih tiang rumah monyet. Nah, seperti ini. Kita kasih dinding di rumah monyet bagian belakang. Kita kasih LMB. LMB nya ini ukuran 40 x 70, dari atas plafon 70, dari dinding 70. Oke, sekarang kita kasih atap. Oke, teman-teman semua, seperti inilah visual tampilan daripada RBW Pak Nasruddin. Kita bongkar dinding lantai 2, lantai 1. Oke, bisa dilihat sekatnya ini seperti ini aja. Oke teman-teman semua, jika ada yang kurang jelas, yang ada yang ingin ditanyakan, untuk mendapatkan nomor telepon saya, teman-teman bisa buka di website Dunia Walet, www.duniawalet.co.id. Situ buka agen Kalimantan Utara, nama saya Mas Rifudin, nomor telepon saya ada di sana. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.